warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la al-maliku haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil adim. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala aidan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul adzim wa asdaqul qailin. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Ilahil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa abaihi wa ummihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram, khususan ila Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an, wa usul muassisina jam'iyah dinul ulama, wa usul ila muassim hadis salafiyah safiyah sukratu asbaq situbanda, wa usul ila Allahu anhum. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqadda min hawaiju wa tunalu biragaibu wa husnul hawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lang. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah Masjid At-Taubah ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sepindah monggo kula panjenengan sami kula mboten bosen-bosen ngajak wabil khusus dumateng awak kula piyambak, umumipun dumateng panjenengan sedaya, monggo sareng-sareng syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Karanten kula panjenengan sami saged kempal kados menika, saged ngaji, saged salat subuh berjamaah niku semua atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, atas hidayah Allah Subhanahu wa taala.
Keranten ketika kula panjenengan sami habis sholat atau habis melakukan sesuatu, kula panjenengan sami nggih dikengken maos alhamdulillah. La haula wala quwata illa billah. Sebab menapa ingkang mawon kula lampahi segala kebaikan yang kita lakukan semua atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kula panjenengan sami angsal rahmat taufik hidayah saking Allah Subhanahu wa taala sehingga kula panjenengan sami diparingi enteng karo Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'assalam semoga senantiasa tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan juga para pengikutnya, dan mudah-mudahan kula panjenengan sami nggih angsal pinaringan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bersamanya kula panjenengan sami masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, jamaah salat subuh Masjid At-Taubah ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini kula panjenengan sami masuk di dalam pengajian kitab Lubabul Hadis bab yang ke-14. Okay. Bab yang ke-14 itu berarti sudah 130 hadis yang kita pelajari. Mudah-mudahan apa yang sampun kita pelajari, kita waos, kita bisa mengamalkannya walaupun tidak semuanya. Okay. Sebagian kita bisa mengamalkannya ilmu yang mungkin pernah kita pelajari. Mudah-mudahan dengan ini kula panjenengan sami dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga taat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babur rabi' asyar utawi bab kang kaping 14 fi fadilatil faridati iku tetep ing dalem nerangake keutamaane kafardunan. Nggih, menerangkan tentang bab-bab kafarduan. Nek ten gede kitab Tangkil Qaul ditambah min sholatin wa ma ma'aha, nggih bayane dari salat dan sesuatu yang bersamanya salat. Berarti ini akan membahas tentang rukun Islam. Nggih. Bahas tentang rukun Islam. Yang pertama, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah niki mungkin hadis yang sering kita dengar, nggih, sering kita dengar, nggih. Buniyal Islamu den jenengake, nggih. Buniyal Islamu lan dijenengake apa agama Islam ala khamsin ing atase perkara kang 5. Nggih. Jadi agama Islam itu dibangun dengan 5 perkara. Ini panjenengan pasti sudah hafal dan juga mungkin sudah mendengar hadis ini. Yang pertama apa? Syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang pertama rupane nekseni setuhune sak temane ora ana pangeran nggih kang hak disembah ilallah angin Allah Subhanahu wa taala. Wa anna muhammadar rasulullah lan setuhune Kanjeng Nabi Muhammad iku dadi utusane Allah. Niki pondasinya kula panjenengan sami nggih. Syahadat ini menjadi pondasi kula panjenengan sami untuk bisa melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala nggih. Sebab syahadat Rasulullah sallam di dalam hadis ini Rasulullah mendahulukan 2 kalimat syahadat karena keduanya menjadi pangkal nggih, pangkal sebuah perkara nggih. Sebab syaratnya wong poso, syaratnya wong salat, syaratnya wong zakat, salah satunya harus agama Islam.
Orang bisa beragama Islam kalau sudah mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini yang pertama. Yang kedua napa wa iqamis shalah lan jenengake salat, wa itaiz zakah lan menehi zakat atau bayar zakat, wa hajjil baiti lan haji ing baitullah, wa shaumi ramadan lan poso Ramadan. Niki 5 perkara yang dikatakan 5 perkara yang Islam dibangun atas ini. Oke. Pertama syahadat, salat, zakat, haji dan puasa. Loh, kok haji dhisik, kok gak poso dhisik? Nah, kan? Kita tahu, yang kita pahami selama ini bahwasanya rukun Islam ada 5. Pertama, syahadat, salat, zakat, puasa dan haji. Nggih. Niki di dalam kitab Tangkil Qaul dijelaskan bahwasanya kenapa kok istilahnya haji itu didahulukan, haji itu didahulukan daripada poso. Ternyata ada 2 hadis riwayat. Riwayat yang pertama diriwayatkan oleh Imam Ahmad, rawahu Ahmad wal Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi an Ibnu Umar bin Khattab. Terus riwayat yang diriwayatkan, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ahmad, sahabat Bukhari, Muslim dan Tirmidzi itu dari Ibnu Umar bin Khattab, itu mengatakan hijjul baiti baru saumu Ramadan. Dan di hadis yang lain, sama-sama riwayat Ibnu Umar, tapi ini riwayatnya hanya satu jalur. Wa fi riwayatin muslimin an Ibnu Umar itu taqdimu shaum alal haji. Di dalam hadis yang lain dari riwayat Imam Muslim, sama-sama dari Ibnu Umar mengatakan mendahulukan puasa daripada haji. Mendahulukan puasa daripada haji. Jadi sampean wis gak usah bingung, loh kok haji dhisik kok gak poso dhisik. Memang ada seperti itu. Jadi hadisnya ada 2. Yang pertama mendahulukan wahijil baiti, yang kedua mendahulukan puasa Ramadan. Di dalam kalimat syahadatin, kenapa kok dibaca kasroh? Nah, ini menjadi badal. Mungkin yang kita dengar bunyal Islam ala khamsin. Pertama syahadatu alla ilaha illallah. Kenapa kok dibaca rofa, dibaca dhamma? Dibaca dhamma karena dijelaskan bahwasanya bisa jadi kalimat tersebut dibaca rofa karena membuang khobar. Lek terus ilmu nahwu kata ngoten niku. Perkiraannya apa? Minha qala Nabi sallallahu alaihi wasallam buniyal Islamu ala khamsin minha, dan ialah sebagian daripada yang 5 syahadatu alla ilaha illallah itu menjadi khobar, menjadi mubtada, bisa membuang khobar, menjadi mubtada membuang khobar. Tuh sampai nggak usah bingung untuk masalah nahwu sorobnya, itu sudah jelas. Itu yang pertama, bahwasanya di hadis ini menerangkan bahwasanya agama Islam itu didirikan, dibangun atas 5 hal: syahadat, salat, zakat, puasa dan haji. Yang kedua apa? Di dalam kitab Lubabul Hadis dikatakan wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallu khamsakum, salata sira kabeh, khamsakum ing salat 5 waktu ira kabeh, wa zakku lan padha zakat bayar zakat kabeh sira amwalakum. Nerangake saking beberapa kepunyaan amwalakum niku barang kula panjenengan sedaya. Pira-pira bondo nira kabeh. Wa sumu lan poso sira kabeh syahrakum ing wulan Ramadan.
wa hajjulan haji sira kabeh baita rabbikum ing daleme pangeran ira kabeh tadkhulu moko bakal mlebu sira kabeh al jannata ing jannata rabbikum ing swargane pangeran ira kabeh bi ghairi hisabin tanpa hisab. Nggih, diterangkan di hadis yang kedua bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan kula panjenengan semua untuk senantiasa sholat 5 waktu. Nggih, untuk sholat 5 waktu. Untuk apa lagi? Untuk zakat. Nggih, membayar zakat. Wa sumu Ramadan dan poso sahrakum itu poso Ramadan. Wa hajjul baita rabbikum dan haji. Nggih. Niki pernah dikatakan dalam sebuah cerita bahwasanya ketika sahabat seorang Badui bertanya pada Rasulullah SAW tentang agama Islam. Apakah sholat 5 waktu hanya 5 ya Rasulullah? Ya. Saya tidak akan menambah dan tidak mengurangi. Apakah zakat sekian ya Rasulullah? Iya. Apakah puasa Ramadan hanya sekian? Iya. Kalau begitu saya tidak akan menambah dan tidak mengurangi. Setelah pulang dikatakan bahwasanya kalau kamu ingin melihat ahli surga, dialah orang ahli surga. Oke, ahli surga. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Tadkhulul jannata rabbikum bi ghairi hisab. Orang yang melakukan amalan pas-pasan mawon saged mlebet swarga. Napa malih kula panjenengan sami sing amalane gak pas-pasan, termasuk ibadah sunnah kalau panjangan sami juga kita lambai, maka kemungkinan besar untuk masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu juga sangat besar. Karena kalau panjenengan sami sudah melaksanakan sholat 5 waktu ditambah ibadah sunnah termasuk kados menika kados pagi hari ini kalau panjenengan sami tolabul ilmi niku pahalanya ageng, pahalanya juga besar. Maka kemungkinan besar kalau panjenengan sami untuk masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat besar. Nggih, lek panjenengan mang niku berarti setan sing kuda panjenengan. Sampeyan mboten usah mang, mboten usah ragu dengan apa yang telah panjenengan lakukan. Aku dhisik biyen akeh salahe, akeh dosae, mosok aku iso mlebu surga. Niku setan niku. Nggih niku setan. Panjenengan harus napa nggih? Harus yakin. Harus yakin dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggih, harus yakin dengan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala mboten saged kula panjenengan itung. Nggih, mboten saged kula panjenengan itung. Makane napa ingkang sampun kula lampahi sedaya niki itu rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ditunjuk karo Allah Subhanahu wa Ta'ala betapa murahe Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Yang penting sampai nurut manut insyaallah mlebu surgane Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggih. Niki hadis sekarang hadis yang ketiga. Niki pun hadis yang ketiga ini juga mungkin panjenengan sudah hafal, nggih, dan sering dibaca oleh para mubaligh, para ulama kalau ada pengajian. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nggih, lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-salatu utawi salat imaduddin iku dadi cagake agama. Faman aqamaha maka utawi sapa wong nggih negaake sapa man ing salat faqat aqabatin maka teman-teman ngadekake sapa man ing agama. Wa man tarakaha lan sapane wong ninggal apa man as-salata ing salat faqat hadamatin maka teman-teman ngerusak sapa man ad-dina ing agama. Hadis ini sudah familiar bagi kula panjenengan sami bahwasanya
salat itu merupakan pilar agama. Pilar agama. Karena napa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Nggih. Salat itu saged mencegah perbuatan dari keji dan mungkar. Nggih. Sebab napa? Sebab bentuk kehambaan kula panjenengan sami dumateng Allah Subhanahu wa taala itu adalah salat. Ada salah salat. Senajan kula panjenengan sami ngapunten kadang salate gak khusyuk. Nggih. Kadang kita tidak pernah tahu apa rukunnya sholat, apa yang batalkan sholat, sunnah-sunnah sholat. Kadang kita tidak pernah tahu seperti itu. Tapi karena kalau panjenengan sami wis pokoknya sembayang manut perintah Gusti Allah, insya Allah Rahman Rahimi Allah Subhanahu wa taala niku akan turun dhateng panjenengan. Nek secara fikih Bu Pak ngapunten, nek memang diteliti satu persatu kula panjenengan sami ini kadang sholat gak ono sing khusyuk. Nggih, mboten saged khusyuk. Kadang rukune salat lali, kadang sunah salat lali, kadang fardune salat juga kita lupa. Lek secara fikih ya gak asa. Nggih kan, lek secara fikih enggak asa. Tidak sampai sebelum menuju salat kita aja sudah dihadang dengan caranya bagaimana kita bisa salat. Syarat salah satu salat harus suci. Nggih, harus suci. Kita bisa sholat harus wudhu dulu. Di situ ada syarat, rukun dan sebagainya. Wudhuke nganggo apa? Nganggo banyu. Harus kita tahu air yang bagaimana, air mustakmal atau suci mensucikan atau air yang bagaimana. Nah niku fikih. Nggih, fikih. Nggih. Tetapi wujud kehambaan kula panjenengan sami nggih, lek terus ngaji Gus Ba senajan sampean gak eling gelem sujud dumateng Allah Subhanahu wa taala wis hebat, menunjukkan panjenengan iku hambane Allah Subhanahu wa taala. Senajan sembayange rubuh gedang. Nggih. Sing penting sampean gelem salat dumateng Allah Subhanahu wa taala, itu menunjukkan kepasrahan panjenengan semua dumateng Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan nggih, menunjukkan kehambaan panjenengan nggih, menunaikan hak nggih, menunaikan hak ketuhanan panjenengan semua nggih. Sedangkan ibadah-ibadah yang lain terus di dalam kitab Tanghul Qaul dijelaskan Al-Azizi, yang lain itu merupakan pengejawantahan nggih, istilahnya pelebaran dari ibadah salat. Pun niku wau kula panjenengan sami tentang masalah salat. Sebab di dalam 5 hal tersebut, 5 ibadah kalau kita teliti lagi, kita korek lagi, ada ibadah itu yang berhubungan dengan perbuatan fi'li, contohnya sholat. Ada ibadah yang berhubungan dengan mal atau harta benda, yaitu zakat. Ada yang keduanya, fi'lin dan mal, yaitu ibadah haji. Nah yang satu ini ibadah yang kula panjenengan sami disuruh meninggalkan. Nggih kan? Poso ini kan ibadah yang meninggalkan. Ninggal nopo? Ninggal mangan, ninggal ngombe, kan poso. Barang yang mubah diperbolehkan, disuruh meninggalkan. Nggih. Nah terus niki ibadah poso niku ibadah yang kula panjenengan sami disuruh meninggalkan. Meninggalkan mangan, ngombe, meninggalkan sesuatu yang mubah pada waktu-waktu tertentu. Nggih, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Setelah itu boleh. Lanjut hadis yang keempat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah niki kangge tiyang wedok niki. Al mar'atu utawi wong wadon, ida salat iku tatkalane salat sapa wong wadon khamsaha ing 5 wektu, wa zakat lan nerangake
sapa wong wadon lan bayarake sapa wong wadon az-zakat malaha ing bandane wong wadon wa shamat lan poso sapa wong wadon syahraha ing wulan nggih ing wulane wong wadon dadi kita puasa Ramadan wa hajjat lan haji sapa wong wadon baitar rabbiha ing dalam rumah pangerane wong wadon wa ta'at lan nurut bekti sapa wong wadon baklaha ing bojone wong wadon wa ahsanat lan ngraksa sapa wong wadon farja ing farjine wong wadon tadkhulu moko mlebu sapa wong wadon al-jannata rabbiha ing swargane pangeran wong wadon min ayyibabin saking endi-endi lawang kang karep sapa syaat kang karep sapa wong wadon. Nah niki di hadis ini diterangkan bahwasanya wanita yang telah mengerjakan sholat 5 waktu dan membayar zakat dan puasa di bulan Ramadan dan juga haji, nggih, terutama taat kepada suaminya dan juga menjaga, nggih, menjaga kemaluannya, maka diperbolehkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dari mana pintu perempuan itu menginginkan. Nggih, di hadis ini dikatakan lek panjenengan sedaya sudah salat 5 waktu, nggih, poso Ramadan, sudah pernah haji ataupun lek sing haji sing alhamdulillah sudah bisa melaksanakan haji atau umroh, nggih, terutama taat kepada suami, menjaga kemaluannya, nggih. Itu terus Rasulullah SAW sampean saged mlebu swarga dari mana pintu itu panjenengan inginkan, nggih. Pintu swarga kan kathah, sampean pengen mlebu pintu ini monggo, nggih. Terus Rasulullah sampean bisa masuk kemana saja dari pintu yang sampean inginkan, nggih. Wis sampai pintu Doraemon, macam pintu Doraemon pokoknya. Nggih. Niki kula panjenengan sami terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nggih, panjenengan sedaya diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dari mana pintu panjenengan inginkan. Nggih. Niku terus dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis yang keempat. Hadis yang kelima, wa qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in utawi tetep kaduwe saben-saben suwiji alamun utawi gendera. Nggih, terus Rasulullah setiap sesuatu atas ada benderanya. Wa alamul iman dan utawi genderane iman as-sholatu iku salat. Nggih, terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya setiap sesuatu itu pasti ada tandanya, nggih. Ada tandanya, ada benderanya. Lah bendera wong iman iku adalah salat. Nggih. Makanya terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sholatu imaduddin itu seperti itu. Dan tandanya kalau panjenengan sami iman dumateng Allah Subhanahu wa taala, pasrah dumateng Allah Subhanahu wa taala, tunduk dumateng Allah Subhanahu wa taala, buktine kalau panjenengan sami melampaui salat. Nggih, terus Rasulullah seperti itu. Nah, terus istilahnya benderoi atau alamati gambarane tondo-tondone wong iman iku adalah salat. Nggih. Seperti di awal saya terangkan bahwasanya salat itu merupakan nggih pondasi kula panjenengan sami untuk melaksanakan sesuatu yang lainnya. Pun niki hadis yang keenam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha wa diya sira kabeh fi sholati ing dalam salat. Ittaqullaha wa diya sira kabeh fi sholati ing dalam salat
ittaqullaha wedya sira kabeh ing Allah fis sholati ing dalam salat. Di hadis ini nggih Rasulullah mengatakan bahwasanya kalau panjenengan sami nggih dikatakan bertakwalah kepada Allah dalam urusan salat. 3 kali malahan nggih ittaqullaha fis shalah, ittaqullaha fis shalah, ittaqullaha fis shalah. Selanjutnya ittaqullaha lan wadiya sira kabeh takwa kaum kabeh fima ing dalam barang kang malakat miliki sira kabeh aimanukum tangan-tangan ira kabeh nggih. Dados kula panjenengan sami di hadisannya ittaqullah fima malakat aimanukum, kalau panjenengan sami diperintah oleh Allah, diperintah oleh Rasulullah untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kita miliki. Ittaqullaha ta'ala lan wedya sira kabeh fi dhaifaini ing dalem wong loro kang apes. Siapa 2 orang perempuan yang apes itu? Al mar'atil armalati, rupane wong wadon kang rondo, wasobiyil yatimi lan bocah kang yatim. Nggih. Di hadis ini diterangkan bahwasanya kula panjenengan sami terus Rasul takut kepada Allah, takut kepada Allah, takut kepada Allah dalam apa? Urusan salat. Nggih. Makanya ketika di dalam kitab Tauhid dikatakan bertakwa kepada Allah dalam urusan salat adalah dengan mempelajari syarat, rukun dan lain-lainnya termasuk tentang masalah salat. Karena salat itu sangat penting. Makanya kalau panjenengan sami diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari tentang rukunnya salat, tentang sunnahnya salat, tentang sunnah abad, sunnah hayat dan sebagainya. Terutama masalah yang batalkan salat opo banyak nggih, banyak. Nggih. Ini menunjukkan bahwasanya saking pentingnya salat. Nggih, saking pentingnya salat. Makanya Rasulullah itu salatu imaduddin. Nggih. Terus di dalam hadis ini terangkan bahwasanya kata mengatakan kalimat sebanyak 3 kali adalah sebagai penguat kalimat karena pentingnya sembahyang, bentuk ketaatan kula panjenengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Kula panjenengan sami terus Rasulullah nggih bertakwa atau wedi dumateng Allah Subhanahu wa taala karena takwa itu bisa bermakna imtisalul awamirillah wajtinabun nawahi. Kalau kita sering mendengarkan khutbah Jumat bahwasanya makna takwa bisa dikatakan makna kula panjenengan sami melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ada makna takwa bermakna kalau panjenengan sami harus takut kepada Allah. Lah takut pada Allah, maka kita pasti akan melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Di hadis ini nggih diterangkan kalau panjenengan sami harus takut dalam urusan apa? Dalam urusan yang kita miliki, bondo, nggih. Termasuk apa? Berupa manusia dan nek ten kene kitab Tanggul Qaul dikatakan bayane min adami wa hayawanin muhtaramin, maksudnya berupa manusia dan hewan yang diharamkan dihormati oleh syara. Maksudnya adami ini sinten? Nggih anak kula panjenengan sedaya. Nggih. Dados kula panjenengan sami diperintahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih takut dengan 2 hal, salah satunya kalau panjenengan sami diamanai oleh Allah Subhanahu wa taala anak bojo. Nggih. Terus Al-Qur'an ku anfusakum wa ahlikum naron. Nggih. Makanya kalau di hadis ini dikatakan wedya sira kabeh di dalam 2 urusan
istilahnya apa yang engkau miliki, yaitu adalah dari manusia dan hewan. Termasuk kalau panjenengan sami yang mempunyai hewan peliharaan, tidak diperbolehkan untuk dibiarkan, harus diopeni. Duwe manuk ya dipangani, duwe hewan iki ya dipangani. Nggih, dikasih makan, dikasih minum. Nggih. Itu namanya kalau panjenengan sami nggih, ittaqullaha fima malakat aymanukum. Nggih. Dados napa mawon ingkang sampun Allah berikan kepada kita, diamanahkan kepada kula panjenengan sami, maka kula wajib panjenengan sami merawat dengan baik. Nggih. Lek kalau dalam bayani dalam kitab Tangkol Ibn Adami itu anak bojo, nggih, kalau hayawan muhtaramun ya hewan peliharaan kula panjenengan sami, sing duwe sapi, sing duwe kambing dan sebagainya harus diramut dengan baik. Nggih. Yang kedua apa? Nggih, yang kedua apa? Kula panjenengan sami dikongkon wedi dumat Allah Subhanahu wa taala fi ini di dalam dua urusan. Nggih. Siapa itu? Al-mar'atil al-armilati. Nggih. Dan selesai tanggene kitab Tangkul Qaul janda, yaitu yakni kategorinya membutuhkan, miskin dan tidak ada orang yang menanggungnya. Nggih. Atau di dalam kitab Tangkul dijelaskan janda yang bagaimana? Janda yang dalam kategori membutuhkan, miskin dan tidak ada yang menanggungnya. Niki kalau panjenengan sami wajib memberikan nggih istilahnya sedekah. Nggih, menjadikan sedekah. Terus siapa lagi? Al yatim, yaitu anak kecil yang tidak punya bapak, baik laki-laki ataupun perempuan. Nggih. Terus dua urusan ini kalau panjenengan sami terus Rasulullah harus takut, harus memperhatikan dua urusan ini. Pun niku hadis nggih, hadis yang ke-6. Hadis yang ke-7 niki kalau panjenengan sami pasti hafal, nggih, pasti hafal. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallu padha salat sira kabeh kama raaitumuni usolli, kaya olehe ningali sira kabeh ing ingsun hale salat sapa ingsun. Ini kan hadis yang familiar nggih. Sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian semua sebagaimana Rasulullah salat. Nah, bagaimana kalau panjenengan sami saged nggih salat seperti Rasulullah, padahal kalau panjenengan sami tidak hidup di zaman Rasulullah. Nggih. Pripun carane? Nggih manut ulama. Nggih, manut tuntunane para ulama. Nggih. Rasulullah dumateng sahabat, Rasulullah ngapun kapundhut diganti para sahabat, sahabat kapundhut diganti para tabiin, tabiin kapundhut diganti tabiut dan seterusnya seperti itu. Jadi salat Rasulullah SAW dapat kita tiru melalui hadis dan juga melalui para perilaku para imam-imam tersebut. Makanya kenapa ada madzhabul arba'ah, ada madzhab yang 4, nggih, ada madzhab yang 4, fikih kok 4 seperti itu, karena periwayatannya jalurnya lain. Kunut Imam Malik sebelum ruku, kunut Imam Syafi'i setelah ruku. Imam Hanafi gak kunut, Imam Hambali juga enggak kunut, karena mereka seperti itu. Sing bener ndi, sing salah ndi? Ya kabeh bener kabeh. Nggih, sing gak bener ya gak sholat sing nggih, kabeh bener kabeh. Makanya kula panjenengan sami nggih, di awal hadis ini kan kula panjenengan sami nggih diperintah oleh Rasulullah SAW untuk tolabul ilmi, ben sampean gak dadi wong kagetan. Karena macam-macam nggih ahwalnya Rasulullah SAW, salat Rasulullah itu seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tidak satu, nggih, tidak satu. Roh terus gini, nggih. Bahkan tawaf aja, nggih. Tawaf Rasulullah itu naik onta, sahabatnya muter.
Lek kabeh niru Rasulullah kabeh. Mosok tawaf ya. Lah enggak isa tawaf kan gitu. Wah iki iki kelakuan apa istilahnya nyuntuh Rasulullah. Tawafin numpak unta. Ya dibalang karo askar sampean enggak bisa seperti itu. Nggih. Jadi ahwal Rasulullah nggih, perintah Rasul seperti itu kita manut pendapatnya para ulama, pendapatnya para guru-guru kula panjenengan sedaya. Wis sampean enggak usah mamang, enggak usah ragu. Jadi walaupun ada perbedaan itu memang seperti itu. Madzhabul arba aja sudah 4 itu sudah berbeda, itu pun nggak ada pertentangan, nggak ada istilahnya lok-lokan, oh itu salah itu sandak, karena mereka masih punya jalur, punya sanad masing-masing. Kurang opo Imam Malik sama Imam Syafi'i, murid sama gurunya itu juga ada berbeda. Bahkan Imam Syafi'i dengan para muridnya saja juga berbeda. Ada kalangan seperti itu, pemahamannya berbeda-beda. Terus kalau panjenengan sami saged salat seperti ini adalah menurut pandangan para ulama. Soalnya seperti ini. Lek sampean ngaji Sabtu, ngaji Sabtu kedua, Lor Anwar Musyaddad, ini kan sama ditunjukkan perbedaan dalam madhab dan fikih. Ojo mana masalah sembahyang, masalah ngotoki kuku aja sudah berbeda. Ulama ada kan mulai driji, mulai teko kini, mulai teko itu udah berbeda. Napa maneh masalah sholat. Nggih. Sampean kan mesti ternyata ulama iki mengatakan seperti ini, ini mengatakan seperti ini, ini boleh, ini tidak. Yang tidak membolehkan hadisnya ini, yang membolehkan ini. Banyak nggih seperti itu. Nggih, terus kalau panjenengan sami saged melaksanakan sholat itu karena kalau panjenengan sami niru guru-guru kalau panjenengan sedaya, niru ulama-ulama terdahulu. Gak mungkin kalau panjenengan sami delok Rasulullah sembahyang, wis nggak bisa. Hadis yang ke-8, qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man taraka sopone wong iku ninggal sapa man as-sholata ing salat muta'ammidan hale nggih, hale disengaja, jarak nggih, jarak itu dari disengaja, faqad kafara moko teman-teman kafir sapa man jiharon kelawan barang kang nggih kan terangan. Terus ketika kalau panjenengan sami meninggalkan sholat secara muta'ammid dan sengaja, sengaja, maka termasuk kalau panjenengan sami termasuk di dalam Rasulullah termasuk sudah menjadi orang yang kafir, termasuk orang-orang kafir. Ketika kalau panjenengan sami meninggalkan sholat tersebut, ngapunten, terus Rasulullah SAW, ketika kalau panjenengan sami yang meninggalkan sholat, meninggalkan sholat niki karena sholat adalah tiang agama, maka orang yang meninggalkan sholat bisa dibunuh dengan dipenggal kepalanya menurut qaul madzhab. Terus orang yang meninggalkan sholat itu bisa dipenggal kepalanya menurut qaul madzhab. Menurut pendapat yang lain dipukul dengan kayu sampai meninggal. Menurut pendapat yang lain ditusuk besi sampai ia mau sholat atau mengalami kematian. Nah, niki pendapatnya para ulama seperti itu. Barang siapa yang telah meninggalkan sholat, meninggalkan sholat, dia termasuk kafir yang terang-terangan, maka boleh dipenggal kepalanya, dipukul kayu sampai mati, atau ditusuk besi sampai ia mau tanah. Berarti tusuk banter di sate, sini gede. Tusuk lagi jadi sate. Iku saking napa? Saking niku wau lho nggih. Saking napa nggih? Saking pentingnya sembahyang niku ngoten niku. Saking pentingnya salat, nggih. Saking pentingnya salat sampai seperti itu. Kalau panjenengan sami terus wis pokoke jagon salat panjenengan sedaya nggih. Insyaallah aman. Nggih, insyaallah aman nggih. Sebab salat itu termasuk suatu yang wajib nggih. Terus
Terus di dalam hadis Rasulullah SAW terangkan, nggih, wa qala sallallahu alaihi wasallam man taraka sholata mu'adada faqad kafara jiharun tadi itu, maka boleh tadi itu seperti dihukum-hukumi seperti itu, nggih. Orang yang secara meninggalkan sholat secara sengaja, nggih, mengingkari bahwasanya sholat itu hukumnya wajib sehingga dia meninggalkan sholat, maka boleh dihukumi seperti itu, dipenggal kepalanya, ditusuk sampai meninggal, dipukul dengan kayu sampai meninggal, atau ditusuk supaya dia mau sholat pun. Tapi betul-betul yang seperti itu, oke, tidak ada seperti itu. Itu menunjukkan bahwasanya pentingnya sholat. Bahkan di hadis yang lain dikatakan, barang siapa yang tidak berjamaah di masjid atau langgar, boleh omanya diobong. Enggak kan? Pernah dengar hadis seperti itu? Barang siapa yang tidak pernah sholat berjamaah, oleh omai diobong. Itu menunjukkan apa? Pentingnya sholat jamaah, termasuk pentingnya sholat jamaah. Itu menunjukkan bahwasanya sholat jamaah itu juga sangat-sangat penting. Nggih. Tapi tidak ada yang seperti itu. Seperti itu kan entek nanti. entek padahal Rasulullah SAW menginginkan umatnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Saking cuma ancamannya seperti itu. Nggih, seperti itu. Saking pentingnya sholat. Nggih, saking pentingnya sholat. Pun hadis yang ke-9. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-shalawatul khamsu utawi pira-pira salat kang 5 kafaratun iku dadi kafarat lima bainahunna kaduwe barang kang sapa ing dalem antarane salat. Majtuni batil kabair, selama orang itu meninggalkan dosa-dosa besar. Wal jum'atu ilal jum'ati, lan utawi salat Jumat kepada Jumat yang lain kafaratun iku dadi kafarat lima kadhe barang kang bainahuma antarane Jumat satu dengan yang lain, wa ziyadatu salasati ayamin, dan nambah 3 hari. Nggih. Ketika kalau panjenengan sami salat 5 waktu, nggih, salat 5 waktu dengan salat 5 waktu yang lain, itu termasuk menjadi kafarat, menjadi pelebur dosa-dosa kecil kula panjenengan sedaya. Selama kula panjenengan sami tidak melakukan dosa-dosa besar. Nggih. Ketika kalau panjenengan sami melaksanakan salat duhur, nggih, salat duhur, terus panjenengan niat untuk salat asar, itu direksa dosa-dosa kecil kalau panjenengan sama dilebur oleh Allah Subhanahu wa taala, disepura oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Ketika Jumat, antara Jumat satu dengan Jumat yang lain itu sama, cuma ada penambahan 3 hari, lebih banyak, nggih, lebih banyak. Selama kalau panjenengan sami tidak melaksanakan dosa-dosa besar, nggih. Terus Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya, nggih, kitab Ihya, nggih, di dalam kitab Ihya dikatakan wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masalu shalawatil khamsi kama salin nahrin adbin. Nggih. Terus salat 5 waktu itu seperti sungai tawar yang mengalir deras di depan pintu seseorang. Nggih. Pengen seseorang ghamrin bibabin ahadikum yaftahimu fihi kulla yaumin khamsan maratan famatarawna dzalika yubki min daranihi qalu la syai'ah qala sallallahu alaihi wasallam fa inna salat khamsu tudhabud dunuba kama yudhabul ma'adarnan. Terus di dalam hadis ini dikatakan, nggih, di dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali mengatakan dawai Rasulullah SAW, nggih, perumpamaan salat 5 waktu itu seperti sungai tawar yang mengalir deras di depan pintu rumah seseorang, dan kalian menceburkan diri tiap hari 5 kali. Maka apakah menurut hal itu akan menyisakan kotoran padanya? Para sahabat menjawab, tidak sedikit pun.
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat 5 waktu dapat menghilangkan dosa-dosa sebagaimana air menghilangkan kotoran. Nah niku ibaratnya ngoten niku. Ketika kalau panjenengan sami salat 5 waktu, terus habis gitu ngapunten kalau panjenengan sami melakukan dosa-dosa kecil, salat 5 waktu ilang maneh dosane. Maksudnya ngoten, ilang maneh. Terus salat napa? Melakukan dosa kecil lagi ilang maneh. Nggih. Panjenengan wudhu itu kan ngilangi maksiate moto, maksiate kemudian sebagainya, kan seperti itu. Nggih. Banyak sekali nggih hikmah-hikmah di dalam kula panjenengan. Kalau panjenengan sami nek gelem belajar neliti nggih ngapunten bahwasane kenapa umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan kelebihan dibanding umatnya nabi-nabi dahulu. Sebab umure umat Rasulullah itu pendek. Lah umat nabi-nabi dahulu umure dawa. Makanya kadang kalau panjenengan sami barang siapa melakukan ini pahalanya seperti ini, melakukan seperti itu saking napa nggih, saking sayangnya Rasulullah SAW dumateng kula panjenengan sedaya. Nggih. Makanya Rasulullah mengatakan seperti itu, barang siapa yang seperti ini pahalanya seperti ini, barang siapa yang seperti ini pahalanya seperti ini. Nggih. Barang siapa yang salat kepadaku 1 kali, maka Allah akan memberikan salat sebanyak 10 kali dan sebagainya. Okay. Bahkan kemarin di dalam kitab tafsir mengatakan barang siapa yang membacakan orang yang sakaratul maut baik muslim muslimat surat Yasin, maka setiap huruf akan menjelma menjadi 10 malaikat dan sebagainya, banyak sekali. Okay. Terus ketika Rasulullah memberikan seperti itu, kalau panjenengan sami wajib syukur tadi. Okay. Sing terakhir waqala sallallahu alaihi wasallam, nah niki lan dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man jama'a baina sholataini utawi sapa wong iku ngumpulake sapa man baina sholataini ing dalem lorong salat min ghairi udrin saking tanpa udur faqad atababan min awabil kabari, moko teman-teman teko sapa man ing lawang min abwabil kabair saking pira-pira lawange pira-pira dosa gede. Niki yang terakhir diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menggabungkan antara 2 salat tanpa adanya udzur. Nggih. Barang siapa yang menggabungkan 2 salat fardu tanpa adanya udzur, nggih, seperti mungkane salat duhur, salat asar digabung tanpa adanya udzur, atau maghrib digabung, atau mau asar sampai maghrib digabung, digabung seperti itu tanpa adanya udzur, maka ia pun telah melakukan salah satu dosa besar. Ketika kalau panjenengan sami menggabungkan dosa tanpa adanya udzur, termasuk salah satu dosa besar. Duhur karo asar digabung jadi satu, tanpa adanya udzur, ben gampang. Ada yang mengatakan ngapunten nek panjenengan sami melihat di beberapa media sosial itu ada yang mengatakan sholat 5 waktu itu digabung jadi satu menjadi sholat 17 rakaat cuma 1 waktu. Nggak ada nih Bu. Di media sosial itu ada seperti itu. Itu kan Allah itu gampangan, gampangan. Allah itu kan gampangan. Allah Maha Rahman, Maha Pengasih lagi penyayang. Allah Ghafur Rahim. Wis aku sembahyang 5 waktu sekali aja. Nggih. Terus salat 5 waktu duhur, asar, maghrib dan subuh itu digabung menjadi satu waktu 17 rakaat. Di hadis ini aja menggabungkan dua salat menjadi 1 waktu tanpa ada udzur termasuk dosa besar. Sampun alhamdulillah, ini yang dapat kula sampaikan dumateng panjenengan sedaya tentang masalah fadilah kefarduan. Insyaallah kita bertemu lagi di bab berikutnya, al-babul khamis asyara fi fadilati sunani, ing dalam nerangake keutamane pira-pira kesunahan.
Ngoten mawon ingkang sampun saged kula sampaikan dumateng panjenengan, mudah-mudahan sedikit yang sampaikan kula panjenengan sedaya dados ilmu ingkang manfaat fid dini wa dunya hadal akhirah, dan mudah-mudahan kula panjenengan sami saged nglampahi napa ingkang sampun didhawuhaken kalian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senajan boten saged nglampahi kabeh. Nggih, paling enggak kula panjenengan sami saged nglampahi mbuh siji mbuh loro sebagai bukti kula panjenengan sami taat dumateng Allah, taat dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerang langkunge nyugi aku pangapunten, monggo kita tutup doa katul majlis, mudah-mudahan ilmunya manfaat barokah fid dini wa dunya hadal akhirah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kirang langkunge niki pangapunten, ihdinas siratal mustaqim, wallahumma fiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.